Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Meta for You, kembali lagi di channel YouTube Meta for Sec, channel YouTube khusus edukasi tentang IT security. Apa kabar semuanya nih? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Oke, di video kita kali ini kita akan masih membahas tentang elastik ya. Kali ini kita akan membahas tentang sharding dan replication pada elastik. Nah, apa sih itu sharding dan replication? Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, silakan teman-teman like and subscribe channel YouTube Meta for Sec supaya channel YouTube Meta for Sec ini lebih baik lagi ke depannya, lebih tambah banyak lagi subscribernya agar terus bermanfaat ya untuk IT security di Indonesia bahkan di dunia nih. Oke. Mungkin sebelumnya kita jelaskan dulu ya, apa itu sharding dan replication. Nah, jadi sharding itu ialah istilahnya membagi data ya. Dalam hal ini data itu adalah indeks ya. Kalau di Elastic itu kan data disimpan dalam bentuk indeks ya. Jadi sharding itu adalah membagi data atau membagi indeks agar dapat disimpan ke dalam nodes. Nah, sharding ini dilakukan pada level indeks ya, bukan pada level nodes atau bahkan level cluster. Secara default atau secara bawaan, indeks itu dibuat dalam single sharding. Jadi, begitu data kita simpan atau kita tambahkan ke Elastic, nah itu otomatis bawaannya itu defaultnya satu indeks atau satu sharding. Nih, mungkin jelaskan gambarnya dulu ya. Nah, ini. Secara default atau secara bawaan, data atau indeks itu dia terbuat atau dibentuk dalam satu bagian atau satu sharding. Nah, ini masalah nih kalau misalkan nodes kita ya, misalkan kita punya dua nodes, yang satu nodes itu masing-masing kapasitasnya 500 GB. Sementara indeks kita atau data kita kapasitasnya sebesar 600 GB. Nah, tentunya ini indeks atau data kita ini nggak bisa kita masukkan ke nodes A ataupun ke nodes B ya kan. Nah, caranya gimana supaya data atau indeks kita itu bisa disimpan? Ya caranya dengan sharding, atau kita bagi dua, atau kita bagi-bagi, kita atur lah volume indeksnya, dalam hal ini kapasitasnya ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini misalkan setelah kita sharding ya. Setelah kita sharding, yang tadinya indeksnya 600 GB, satu sharding atau single shard, kita bagi dua. Jadi setengah-setengah, 300 GB dan 300 GB. Sementara nodes kita kan kapasitasnya 500 GB ya. Jadi masih bisa kita masukkan nih indeks kita atau data kita dengan cara sharding. Nah, itu kegunaan daripada sharding ya. Bagaimana kita bisa menyesuaikan volume data kita atau indeks kita agar dapat disimpan ke dalam nodes. Nah, mungkin kita coba praktek terlebih dahulu ya. Ini ada komen-komen atau sintaks elastik untuk melihat indeks kita. Oke, saya login kalinya terlebih dahulu. Misalkan kita ke bagian DevTools ya, seperti tutorial atau video sebelumnya. DevTools di bagian manajemen ya. Nah, ini coba kita pakai yang cat index ya, ini. Nah, ini kita running. Ini saya besarkan terlebih dahulu ya. Oke, coba kita run. Nah, di sini saya geser terlebih dahulu. Oke, di sini ada keterangan, ada kolom ya. Ada kolom yang namanya pre. Ini ya. Oke, kolom pre ini apa? Pre ini singkatan dari primary shard ya.
Jadi sharding itu ada yang namanya primary shard dan ada yang namanya replica shard. Primary shardnya ini ya sharding awalnya, sharding aslinya. Sedangkan replica shard adalah kopiannya dari si shardnya ini. Nah, ini ada keterangan primary shardnya satu. Nah, kita lihat juga ini tersimpan dalam single shard ya. Karena apa? Karena di replikasinya ini keterangannya masih nol nih di bagian kolom rep. Rep ini artinya singkatan dari replika ya, replika shard ya. Jadi ini menandakan bahwa kita hanya menjalankan pada single nodes atau nodesnya kita di cluster ini cuma satu, dimana primary key-nya 1, replikanya 0, karena kita hanya punya single nodes. Sementara pada elastic ini, apabila kita menambahkan indeks atau menambahkan data, itu otomatis harusnya satu primary shard lalu satu replika. Itu sudah otomatis konfigurasi dari elasticnya. Tapi kenapa di sini replikanya 0, padahal sudah dikonfigurasi secara otomatis bahwa kalau kita punya indeks pasti primary-nya 1, replikanya 1. Jawabannya karena kita hanya menjalankan satu nodes. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita ke bagian replika ya atau replication. Nah, jadi apa itu replication? Nah, replication ini bisa kita sebut mengcopy ya. Mengcopy shards. Nah, replication ini juga sama seperti shard. Dia bekerja pada level index ya. Bukan di level nodes, bukan di level cluster, bukan. Nah, replication ini mengcopy shards yang mengandung indeks. Nah, replika shard ini biasa kita sebut replika shards ini adalah bagian dari replication atau kopian dari shards ya. Shard index yang mengandung indeks. Nah, ada yang namanya seperti yang saya sebutkan tadi, primary shard dan replica shard. Nah, kedua shards ini, primary shard dan replica shard ini berada dalam satu lingkup yang namanya replication group. Nah, ini coba kita lihat gambarnya. Oke. Nah, ini misalkan kita punya indeks, kita punya data, lalu ada yang namanya primary shard A dan primary shard B, di mana setiap primary shard ini mempunyai replika-replika ya. Ini bisa kita sesuaikan, mau replikanya cuma satu atau kita punya replikanya 2. Yang jelas pada indeks ini ada primary shard dan ada replika shard, di mana primary shard dan replika shard ini menjadi satu kesatuan dalam replication group namanya. Oke, lalu ini ada yang namanya shard dan replika juga nih. Oke, nah sebenarnya cara terbaik atau untuk keamanan itu kita menjalankan lebih dari satu nodes, jangan single nodes. Kenapa? Karena untuk menghindari kehilangan data. Data apa? Misalkan kita mempunyai aplikasi yang sudah production atau sudah berjalan. Nah, tentunya itu kan datanya itu seiring berjalannya aplikasi itu kan terus bertambah ya. Nah, kalau kita menjalankan hanya di satu nodes, itu replikanya itu dia nggak bisa disetting secara otomatis karena kita hanya menjalankan satu nodes. Nah, sementara untuk adanya replika ini kita membutuhkan satu nodes lagi. Tujuannya ini apa sih replika? Untuk menghindari kehilangan data, intinya untuk membackup data. Nah, jadi begitu misalkan ada kejadian nodes kita down atau error ya. Nah, kita punya data atau indeks backup di bagian replika. Ini sama saja dengan shard.
cara bekerjanya. Dia bisa menerima dan menampilkan request yang kita kirimkan. Oke, sekarang kita praktek ya. Praktek lagi, sebelumnya coba kita cek cluster terlebih dahulu. Oke, kita cek cluster, misalkan kita get cluster health, misalkan. Nah, di sini health-nya itu statusnya ya, green, artinya hijau atau artinya dalam keadaan performa terbaik. Oke. Nah, di sini coba kita buat indeks baru ya. Kita buat indeks baru. Caranya gimana? Caranya sama seperti kita komen HTTP ya. Dia pakai put. Put. Misalkan kita mau namakan apa? Tes ya. Oke. Put tes udah. Oke, kita coba run. Nah, di sini apa? Ntar kita coba. Nah, di sini ada keterangannya acknowledge-nya true, shard-nya true, indeksnya. Nah, ini nama indeksnya ya. Tes. Oke, kita coba cek lagi. Cek cluster ya. Cluster health lagi kita cek apakah statusnya sama green. Nah, di sini statusnya dia yellow. Berganti ya. Nah, kenapa bisa berganti? Kita coba cek di bagian indeks. Di sini ada alasannya. Oke, kita coba perbesar. Aduh, nggak cukup nih. Oke, ini cukup lah ya. Nah, di bagian indeks ya. Bagian indeks kita lihat di kolom rep atau replika. Nah, kita lihat di sini primary-nya satu semua dan replikanya ada yang keterangannya satu. Nah, ini adalah yang bagian indeks yang baru kita buat tadi. Text test ya, indeks test. Nah, di sini menandakan ya, indeks yang kita punya ini, yang kita baru buat ini, dia ada satu sharding dan ada satu replika. Nah, replika shardnya ini ada di nodes yang sama dengan primary, karena kita hanya menggunakan single nodes. Oke. Nah, jadi kenapa keterangannya yellow? Ya karena ini sebuah peringatan ya dari Elastic bahwa menyimpan satu primary shard dengan replika shard secara bersamaan dalam satu nodes itu nggak bagus. Karena ya begitu nodesnya itu down atau error, ya kalian nggak punya backupnya. Percuma membuat replikanya gitu. Nah, itu jadi sebuah peringatan aja buat kita bahwa jangan gunakan hanya satu nodes kalau kita ingin membuat replika atau membuat backup. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita lihat sharding-nya. Kita lihat sharding di cluster kita. Oke, caranya gimana? Kita get shards. Kita run. Nah, ini dia.
Nah, di sini di bagian pre-rep, nah ada keterangan primary untuk prep ya, dan ada keterangan replika untuk rep. Nah, jadi pre ini primary, repnya ini replika. Jadi P ini primary, R ini adalah replika. Nah, jadi yang indeks kita tadi buat nih, udah otomatis dibuat primary-nya lalu replikanya. Di sini makanya ada keterangan P dan R. Kalau yang lain kenapa P semua? Ya karena kita hanya menjalankan satu nodes. Nah, ini kenapa kalau yang kita buat ada R-nya gitu? Ya karena ini sudah otomatis ya, sudah dibuat, tetapi ini keterangannya, statusnya itu unassigned. Kenapa? Ya karena file replika shard ini tidak ada tempat, tidak ada tujuan buat menyimpan replika ini. Jadi file replika ini nggak bisa digunakan atau nggak bisa buat menerima request atau merespon request yang kita minta. Nah, di sini ada keterangan start juga. Nah, artinya ini ya dia indeks yang memang sudah bawaan dari Elastic. Nah, pada keterangan unassigned ini mengindikasikan ya bahwa shard kita tidak dapat menerima request seperti misalkan get, put, itu seperti itu. Ya karena ini tidak ada node buat menyimpan atau menaruh file replikanya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini caranya gimana? Caranya kita membuat nodes baru, nodes yang kedua. Karena di sini kan kita waktu awal install dia defaultnya itu hanya ada satu nodes ya. Nah, kita harus install nodes baru untuk tempat menyimpan file replika shards-nya. Oke, itu untuk sharding dan replika. Kalau kita sudah menambahkan nodes, maka file replikanya ini sudah otomatis ya, sudah otomatis masuk ke dalam nodes yang baru kita buat itu, nodes yang kedua. Jadi kita nggak perlu secara manual atau mindahin sendiri, dia udah otomatis terpindah. Nah, kita coba di sini saya infokan beberapa hal penting lagi nih di bagian check index. Nah, di sini ada bagian rep untuk replika ya. Ini sama dengan 0 karena kita di cluster kita ini hanya ada satu nodes. Nah, jika kita menambahkan nodes, maka otomatis ya keterangan replika ini semua nih, internal.alert, kibana.observability, sampai di internal.alert.stack, pokoknya replikanya 0 ini, kalau kita menambahkan satu nodes ya di cluster kita, maka otomatis keterangan replikanya ini akan menjadi 1. Oke, ini karena Kibana menggunakan konfigurasi namanya auto expand replicas dengan nilai 0 sampai dengan 1. Nah, jadi jika kita menambahkan nodes pada cluster kita, maka keterangan dari indeks kita ini akan otomatis berubah menjadi 1 untuk replika shardnya. Karena ada nodes untuk menyimpan replika shardnya. Selain itu juga Elastic juga secara otomatis kan, secara default apabila kita ada indeks, kita membuat indeks baru, maka akan otomatis ada replikanya secara otomatis ya. Jadi dalam Elastic ini atau dalam Kibana ini, satu indeks ya otomatis satu replikanya. Jadi ada satu indeks, satu replika. Oke, untuk cara penambahan node seperti apa atau bagaimana caranya? Itu di video selanjutnya ya. Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin channel YouTube Meta4Sec. Kita lanjut lagi di video selanjutnya ya untuk penambahan node seperti apa. Oke.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.